Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik keliengan mau pingsan dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah keliengan mau pingsan ya, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu bagian daripada 1001 rasa sensasi, yaitu ketika kita merasakan sensasi keliengan ya, mau pingsan ya. Ini sungguh dahsyat ya, karena pada saat kita mengalami gangguan ini ya, contohnya ketika kita sedang beraktivitas, begitu keliengan datang ya, sensasi rasanya seperti mau pingsan, pasti kita harus berhenti ya, tidak bisa melanjutkan aktivitas. Nah, itu yang menurut saya sangat dahsyat ya, sehingga perlu kita punya trik ya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu oleh dirinya sendiri ya itu. Nah, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya, untuk terlepas dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga sembuh total lah, seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu ketika kita masih sering mengalami sensasi, khususnya sensasi yang sangat menyiksa diri kita, yaitu ketika mengalami keliengan dan mau pingsan. Nah, itu ini termasuk bagian daripada sensasi dahsyat ya, karena di saat kita merasakan seperti itu, yaitu kita tidak bisa melanjutkan aktivitas. Ini cukup mengganggu sekali ya, walaupun kita mungkin kondisi lain seperti fisik kadang sudah agak membaik ya, tetapi sensasi ini juga termasuk bandel ya, pengalaman saya seperti itu. Nah, ternyata kita harus memahami teman-teman ya, memahami sebab-sebabnya kenapa itu melekat sensasi itu ya, kemudian lama menghilang. Nah, kalau nanti kita sudah paham, akhirnya kita bisa mencari solusi. Nah, solusi itu kita praktekkan, akhirnya kita akan terhindar dari hal itu atau menjadi membaik normal kembali, itu seperti itu. Nah, sensasi ini bisa mengena siapa saja teman-teman ya. Jadi mengena siapa saja ya, khususnya orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya.
dan kadang datang tiba-tiba ya, tiba-tiba ya, tiba-tiba kapan saja di mana saja, yaitu makanya tidak pandang bulu ya bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini pasti ya, pasti sensasi ini sudah pernah mengalami lah. Nah itu maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman yang khususnya ya masih melekat sensasi itu, dan kita kadang masih bingung ya bagaimana caranya untuk menghilangkan sensasi itu, karena itu betul-betul mengganggu ya, mengganggu dan kadang menakutkan juga ya. Nah itu ternyata kalau kita amati ya, itu ada beberapa sebab ya. Nah nanti beberapa sebab itu kemudian kita baru bisa mencari solusinya ketika sebabnya sudah kita paham ya. Tetapi kalau sebabnya belum paham ya kita susah ya, susah untuk bagaimana mencari solusinya, wong permasalahannya atau sebabnya aja kadang kita tidak paham, kan seperti itu ya. Nah ternyata beberapa sebab ya kita masih sering mengalami sensasi keliengan, rasa-rasa seperti mau pingsan ya, oleng, seperti mau jatuh ya, dan biasanya mata buram. Nah itu satu paket itu seperti itu ya, itu jalan itu seperti tidak seimbang ya, sempoyongan. Nah ini biasanya paketnya seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu, wah pasti kita akan menambah ketakutan ya, menambah ketakutan, kecemasan. Nah itu yang menjadikan kadang menjadi sensasi itu melekat ya, seperti susah untuk menghilang. Nah ternyata sebab-sebabnya itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kenapa sensasi seperti keliengan mau pingsan itu sering muncul ya, itu karena kecemasan yang tinggi teman-teman ya. Kadang kita makan sudah enak ya, makan sudah enak, kadang kita sudah perut juga sudah nyaman ya, dada juga kadang terasa nyaman, tapi tiba-tiba itu masih datang ya ketika dipicu oleh ini ya, kecemasan yang tinggi. Nah kecemasan biasanya juga ketakutan ya, ketakutan. Nah semakin kita cemas, semakin kita takut. Nah karena kita terkena psikosomatik ya, apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan ya, artinya apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita, sehingga kita tadinya dalam kondisi yang happy-happy aja ya, sudah bisa bepergian, sudah bisa beraktivitas ya, tetapi tiba-tiba ketika pikiran kita berkhayal negatif ke hal-hal yang hubungannya dengan kondisi kita ini, kita masih ragu ya. Nah itu datang teman-teman ya, itu yang saya amati itu seperti itu. Jadi bisa dipicu dari pikiran negatif kita ya. Nah itu yaitu dengan bukti karena kecemasan kita yang masih tinggi, kecemasan, ketakutan itu. Nah kemudian yang kedua ya sebabnya ya, selain dari itu ya, yang kedua itu kadang karena emosi ya, emosi yang tinggi juga ya, tinggi, tidak terkendali dan agak lama. Ketika kita habis marah-marah agak lama ya, emosi. Nah itu biasanya setelah itu kita rasanya seperti itu, rasanya keliengan, seperti mau pingsan, pokoknya nggak nyaman banget itu, seperti itu. Nah itu ya, jadi memang kita harus punya ini apa ya, kepekaan terhadap diri kita sendiri ya. Jadi sehingga pada saat sensasi itu muncul, nah kita flashback ke belakang. Oh tadi saya habis apa ya, itu seperti itu. Nah oh pantesan karena saya habis marah-marah ya, kemudian jantung berdetak kencang ya, berdebar-debar. Nah ini nanti imbasnya kita menjadi seperti itu, yang keliengan lah, yang mau pingsan itu seperti itu. Nah itu maka solusinya ya otomatis kebalikannya dari itu ya, kita harus berlatih sabar ya, jangan selalu marah, contohnya seperti itu. Nah itu yang kedua ya, sebab yang kedua karena dipicu oleh emosi yang tinggi dan lama, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga sebabnya ketika kita masih mengalami sensasi seperti itu ya, itu bisa disebabkan karena ini, ingat trauma ya, ingat trauma masa lalu yang menyakitkan ya. Ketika kita ingat trauma ya, biasanya emosi juga akan naik juga ya itu, walaupun kadang itu sudah berlangsung dalam waktu yang panjang ya, tetapi masih ada pendaman emosi lah, masih ada dendam dan sebagainya. Nah itu muncullah menjadi trauma ketika kita ingat
hal-hal masa lalu yang menyakitkan diri kita ya. Nah, ketika seperti itu sama saja itu akhirnya kita menjadi keliengan ya, menjadi rasanya kadang seperti mau pingsan, itu seperti itu ya. Bahkan rasa lemes itu juga muncul ya, seperti itu teman-teman. Nah, maka kita sebaiknya pikiran itu jangan mengingat-ingat masa lalu lah. Jadi yang lalu biarlah berlalu, itu contohnya seperti itu. Nah, itu sebab yang ketiga ya. Nah, kemudian sebab yang keempat, keliengan dan rasa-rasa seperti mau pingsan itu sering muncul juga pada saat kita kecapean, teman-teman. Kecapean. Contohnya ketika kita habis beraktivitas, terutama aktivitas yang bersifat fisik ya, kita betul-betul capek, maksudnya di luar ukuran kita ya, kita melakukannya sehingga secara fisik kadang nafas juga menjadi pendek ya, ngos-ngosan, itu kan seperti itu. Nah, pada saat kecapean itu juga sering muncul ya, yaitu kita akan merasakan keliengan, bahkan seperti mau pingsan ya. Atau kita beraktivitas yang berlebihan, apalagi di bawah terik sinar matahari yang panas. Nah, itu biasanya cepat sekali seperti itu muncul sensasi seperti itu. Nah, itu sebab yang keempat ya. Nah, kemudian sebab yang kelima, kenapa sensasi itu kadang sering muncul ya, itu karena di saat kita kurang nutrisi, teman-teman. Kurang nutrisi ya, maksudnya kurang makan, minum itu sampai terlambat lah. Terlambat makan, terlambat minum, akhirnya tubuh menjadi kekurangan nutrisi ya. Contohnya dehidrasi, minumnya kurang. Nah, itu pasti ya. Yang keliengan lah, yang pusing-pusing, bahkan sampai seperti mau pingsan seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya itu sering menyebabkan ya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, sebenarnya masih ada sebab-sebab lain lagi ya, tetapi secara garis besar itu yang sering memicu ya. Nah, maka dari itu yang terpenting sekarang adalah solusinya. Bagaimana solusinya untuk istilahnya mengatasi hal itu yang bisa kita lakukan sendiri ya. Karena segala sesuatu kalau kita bisa melakukan sendiri ini menjadi terkendali, teman-teman ya. Tetapi kalau kita tidak istilahnya bisa mensiasati sendiri, apalagi kita selalu tergantung dengan orang lain. Nah, ya kalau orang lain lagi ada, kalau misalkan orang lain nggak ada yang peduli kan susah ya. Maka dari itu kita biasakan ya untuk bisa mengatasi diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana ya? Yang pertama ya, kita jaga penuhi nutrisi ya. Penuhi nutrisi contohnya makan, minum jangan sampai terlambat lah. Kalau makan ya otomatis ya sesuai dengan jadwal-jadwal kita makan ya. Misalkan yang jadwalnya 3 kali, katakanlah pagi, siang, sore, ya tepati dengan waktu yang sesuai jadwal ya. Kalau biasanya pagi jam 7 ya udah rutin jam 7 terus, siang mungkin jam 12 ya rutin jam 12 terus ya, kemudian malam itu mungkin jam 6 sore ya udah jam 6 sore terus. Jadi pokoknya konsisten itu seperti itu. Kemudian minum ya otomatis ya, kalau makan kita cukup biasanya minumnya juga cukup, itu karena setelah makan kan biasanya kita ingin minum, itu seperti itu. Nah, maka kadang terjadi pada saat kita contohnya sedang bepergian, yaitu kadang sampai terlambat makan. Nah, caranya ya harus disiasati ya, disiasati, contohnya kita membawa bekal, itu seperti itu. Nah, itu pengalaman saya juga seperti itu. Saya kalau bepergian agak jauh pasti saya bawa bekal, minimal itu minum ya, minum dan makan makanan kecil ya, makanan ringan lah, itu hanya sekedar untuk istilahnya menjaga ya supaya lambung kita tidak tidak kontraksi lah, tidak kontraksi yang negatif ya, karena kita berusaha selalu tepat waktu untuk makannya itu. Misalkan dalam perjalanan ya begitu jam makan ya kita harus berhenti saja ya, berhenti makan dulu. Nah, setelah itu baru ya kita jalan lagi mungkin sambil istirahat. Nah, itu malah bagus seperti itu ya, jadi kondisinya tetap dalam kondisi yang rileks ya, itu seperti itu. Nah, itu yang solusi yang pertama, jadi penuhi nutrisi baik itu makanan maupun
minuman secukupnya. Itu seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang kedua ya, itu kita jangan sepaneng ya, tetapi lakukan gerak ya, lakukan gerak atau olahraga ringan lah. Contohnya misalkan jalan kaki, hanya seperti itu saja teman-teman ya. Jadi, tapi kalau kita kegiatannya ini sepaneng ya, contohnya misalkan duduk dalam waktu yang lama, mungkin setengah hari ya, kita hanya duduk-duduk saja. Nah itu akhirnya kadang muncul ya, muncul rasa-rasa seperti itu, keliengan lah, yang mau pingsan dan sebagainya. Nah itu maka cara mengatasinya yaitu kita harus ada geraknya ya. Geraknya contohnya yaitu paling mudah misalkan kita jalan kaki lah, jalan kaki, nggak perlu jauh-jauh, yang penting tubuh kita ada gerak ya, atau mungkin gerak badan ringan ya, melakukan gerakan-gerakan tangan, gerakan kepala. Nah, ini sangat membantu juga ya, seperti itu, termasuk posisi katakanlah kalau misalkan duduk juga harus duduk yang tegak ya, jangan istilahnya membungkuk. Nah itu juga sangat membantu teman-teman ya. Jadi harus ada gerak dan posisi tubuh, yaitu posisi tubuh usahakan tegak ya, jangan membungkuk terutama itu. Nah itu juga biasanya akan terhindar dari rasa-rasa seperti keliengan mau pingsan, itu seperti itu. Nah itu solusi yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, lakukan relaksasi teman-teman ya. Jadi relaksasi ini penting supaya menurunkan ketegangan pikiran ya. Jadi ketika pikiran ini banyak hal yang dipikirkan ya, apalagi hal-hal itu mungkin yang bersifat beban ya, yang harus diselesaikan, ternyata kita belum mampu menyelesaikan, itu membuat kita tegang ya. Ketika pikiran tegang ya udah semuanya akan menjadi tegang ya, termasuk otot-otot kita ya. Nah, akhirnya kita kadang merasa keliengan, seperti mau pingsan, seperti itu. Jadi relaksasi itu penting ya. Nah, relaksasi itu pokoknya pikiran menjadi lebih santai, jangan terlalu serius ya, jangan terlalu serius. Jadi kita agak santai, agak ada happy-nya. Nah di situ ya, jadi kita ada unsur kemerdekaan. Nah seperti itu, jangan merasa tertekan ya, entah itu tekanan dari beban mungkin pekerjaan, kemudian beban sosial ya, beban ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus bisa melepaskan itu ya. Jadi karena kita memang punya riwayat katakanlah gangguan ini ya, kita harus tahu sendiri, dan peka sendiri ya. Jadi kita usahakan lebih banyak rileksnya, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu solusi yang ketiga ya, tentang bagaimana caranya melakukan relaksasi itu banyak ya di konten-konten saya yang sebelumnya, itu bisa diputar kembali lah, yang judulnya tentang relaksasi mengatasi asam lambung, contohnya seperti itu. Nah kemudian solusi yang berikutnya, yang keempat ya teman-teman, yaitu kita berusaha berpikir secara positif teman-teman ya. Karena kalau kita pikirannya selalu negatif ya, mengkhawatirkan tentang kondisi penderitaan kita yang katakanlah belum kunjung sembuh ya, kadang kita menjadi semakin tegang ya, menjadi semakin cemas. Nah begitu cemas meningkat, nah kadang ya itu rasanya juga menjadi keliengan, seperti mau pingsan, seperti itu. Nah maka dari itu kita berusaha berpikir positif saja. Nah bagaimana caranya kita supaya pikiran kita selalu positif ya? Awali setiap kita mau menganalisa sesuatu itu dengan syukur ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur itu, walaupun misalkan badan tidak begitu fit, tetapi saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, misalkan seperti itu. Atau ketika kita istilahnya ya pokoknya berpikir apa saja ya, misalkan kita ketemu dengan orang yang kebetulan tidak senada, kan kadang kita akan terpicu ini ya, perasaan emosinya. Nah itu pun harus disyukuri juga ya, syukuri ya. Jadi ya katakan saja alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun komunikasi saya tidak sinkron misalkan ya, tidak senada ya, tetapi
bagi saya positif karena itu merupakan pembelajaran atau ujian atau guru lah, saya jadikan guru gitu, seperti itu saja ya. Jadi pokoknya kita selalu melihat sisi positifnya dalam kita mensikapi segala hal, itu pasti nanti pikiran kita menjadi positif. Memang caranya menggiring itu seperti itu ya itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, supaya sensasi ini tidak betul, kita sering afirmasi positif ya, afirmasi positif yang kira-kira bisa membangkitkan semangat kita ya, semangat kita, kepercayaan diri kita. Jadi kita motivasi sendiri ya, motivasi sendiri melalui afirmasi positif. Afirmasi positif itu dengan kita mengatakan kata-kata yang positif ya, contohnya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa ya, faktanya saya sehat walafiat ya, sekalipun ada sensasi itu hanya numpang lewat ya, itu seperti itu, selalu katakan seperti itu. Nah akhirnya nanti ya munculnya kita menjadi baik-baik saja, itu seperti itu ya, karena rahasia orang yang mengalami psikosomatik itu seperti itu. Jadi kuncinya di pikiran, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.